Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Satria Habib Argiansyah Adirawan dengan NIM 213020502052. Di sini saya akan mempresentasikan tugas perancangan arsitektur 5, yaitu merancang apartemen. Di sini saya akan mempresentasikan gambar bestek di kertas A2. Yang pertama ada site plan. Lokasi bangunan ini berlokasi di Jalan RTA Milono, kilometer 5, dengan skala 1/700. Selanjutnya ada block plan dengan skala 1/900 dan situasi lingkungan dengan skala 1/450. Untuk situasi lingkungan di sini terdapat legenda atau notasi yang ada di kertas sebagai berikut. Yang pertama warna hijau, yaitu menandakan pemukiman, dan warna ungu menandakan perdagangan dan jasa, dan warna biru yaitu perkantoran. Selanjutnya ada potongan lingkungan dan skylines. Untuk potongan lingkungan berskala 1/700 dan untuk skyline berskala 1/700 juga. Skyline ini bisa dibilang tinggi bangunan atau atap sekitar bangunan yang ada di sekitar. Untuk selanjutnya ada rencana vegetasi. Di sini saya merencanakan vegetasi yang berbeda. Untuk yang nomor 1 dia ada pucuk merah, dan untuk di bagian depan, di bagian entrance itu nomor 4 yaitu flamboyan merah, dan di bagian sisi kanan dan kiri itu ada cemara kipas, dan untuk di bagian taman di bagian belakang itu nomor 2 yaitu ketapang kencana. Dan selanjutnya ada rencana landscape. Berikut adalah rencana landscape. Yang pertama, akses masuk ke site menuju area parkir basement dan gedung parkir. Kemudian ada area hijau, ada kolam renang di roof lantai 1. Lalu ada area parkir outdoor, dan ada food court di area roof lantai 1. Dan halaman belakang terdapat area hijau. Lalu ada kolam renang, dan ada akses menuju pintu masuk bangunan. Lalu yang terakhir ada akses keluar dari site dan parkir menuju jalan raya. Selanjutnya ada denah basement yang berskala 1/400. Di sini basementnya berkapasitas sekitar 60 mobil untuk pengunjung. Dan selanjutnya ada denah lantai dasar yang berskala 1/400. Di sini ada terlihat gedung parkir yang memiliki 2 lantai, dan satu lantainya berkapasitas 50, dan di lantai satunya berkapasitas 50 juga. Jadi total parkiran untuk gedung ini yaitu 160, ditambah gedung parkir outdoor yang di luar itu untuk pengunjung. Di denah lantai dasar terdapat fasilitas yaitu minimarket, restoran, ruang pengelola, ballroom, ruang tunggu, lavatory, dan ruang security. Selanjutnya ada satu di sini memiliki fungsi yaitu ruang manajer dan staff, ruang direktur dan general manager, ruang meeting, WC pria, WC wanita, dan ada fasilitas musola, lalu ruang tunggu, janitor, ruang karyawan, kafetaria, kafe, dan ruang arsip. Dan denah roof garden yaitu ada supermarket, kolam renang, spa, gym,
dan ATM center, lalu di outdoornya ada food court. Baik, selanjutnya di denah lantai 3 sampai 13 itu adalah kamar apartemennya atau ruang apartemennya. Di sini untuk lantai 3 sampai 13 itu ada tipe studio semua. Dan untuk denah lantai 14 sampai 21 itu mix, ada yang tipe 3BR dan ada yang tipe 2BR. Lalu selanjutnya denah top floor. Di sini denah top floor tempat surya panel dan ground water tank. Lalu ada gedung parkir. Dan ini adalah layout dari denah-denah yang tadi. Dan ini juga layout. Berikut adalah tampak yang berskala 1:500. Ini tampak depan, tampak samping kanan. Dan ini adalah potongan A dan potongan B. Di sini menggunakan secondary skin dan kolom yang berukuran 60 x 60 dan balok 50 x 30 serta jendela yang berukuran 450 cm dikali 250 cm. Di sini gedung ini setinggi 89 meter dan memiliki satu lantai basement dan memiliki 2 lantai gedung parkir. Berikut adalah perspektif mata normal dan perspektif mata burung. Dan berikut adalah detail fondasi. Untuk bangunan ini menggunakan fondasi bore pile, footplate dan board pile. Lalu ini adalah detail tangga dan detail lift dengan skala 1/25. Baik, selanjutnya adalah denah jaringan listrik. Di sini ini adalah jalur-jalurnya dari gardu PLN ke panel control dan ke medium voltage, lalu ke low voltage, dan disalurkan ke power panel, lalu tersalur ke seluruh bangunan. Berikutnya denah plumbing. Denah plumbing di sini memiliki pengelola air hujan. Air hujan akan turun ke bawah lalu dikelola menjadi air bersih di dalam ground water tank serta roof water tank yang akan menyalurkan ke semua bangunan, dan ada air kotor yaitu septic tank. Berikutnya ada denah sentral. Ada chiller yang menyalurkan ke AHU dan AHU menyalurkan ke semua unit di bangunan. Ini AC sentral hanya berada di bagian lantai dasar dan lantai 1 saja, karena untuk lantai 3 sampai seterusnya menggunakan AC untuk kamar dan satu ruangan saja, bukan sentral. Selanjutnya ada denah pemadam kebakaran yang berskala 1/500. Di sini saya akan menjelaskan bahwa ada ground water tank itu menyalurkan ke shaft pemadam atau di roof water tank, dan dari roof water tank itu langsung tersalur ke semua badan bangunan agar terhindar dari api, serta ada
pemadam kebakaran pasif, dan alarm untuk mewaspadai terjadinya kebakaran. Selanjutnya ada denah telekomunikasi. Di sini ada terminal yang menyalur ke saf telekomunikasi dan tersalur ke panel lalu ke junction box di badan bangunan. Selanjutnya jaringan CCTV. Pertama, jaringan ini berada di basement. Lalu dari ruang operator itu salurannya menuju saf listrik dan semua CCTV terlihat dari ruang operator. Selanjutnya jaringan mikrofon. Jaringan ini berada di ruang basement, lalu salurannya menuju ke saluran saf listrik, dan dari saf listrik itu langsung menyebar ke badan bangunan. Selanjutnya denah pengelola sampah. Nah, ini pengelola sampah ini berada di core, dan pembuangannya menuju ke basement. Lalu dari basement itu dikelola dan dibuang ke tempat pembuangan sampah, tempat umum pembuangan sampah. Dan selanjutnya ada denah rencana fondasi dan aksonometri. Di sini menggunakan fondasi bore pile yang berukuran 2 meter kali 2 meter. Berikut adalah detail balok, detail kolom, detail bore pile, dan detail footplate. Ini lebarnya 2 meter dan kali 2 meter. Lalu untuk bore pile berdiameter 50. Berikut adalah denah, potongan, perspektif, dan detail interior. Berikutnya adalah rencana penghawaan. Di sini saya menggunakan jendela geser yang berukuran 250 cm dikali 150 cm yang dapat dibuka tutup untuk memanfaatkan udara alami. Lalu memanfaatkan ruang terbuka untuk mendapatkan penghawaan alami agar udara dapat masuk ke semua arena. Lalu untuk rencana pencahayaan menggunakan jendela 180 cm dikali 150 cm untuk mendapatkan pencahayaan alami, dan memberikan secondary skin atau sun shading untuk meminimalisir cahaya UV tinggi. Lalu selanjutnya solar panel energy. Dalam penggunaan listrik, upaya yang dilakukan yaitu untuk dengan menggunakan panel surya untuk menghemat energi, dan juga jika sewaktu-waktu listrik padam sebelum genset digunakan. Jadi di bangunan ini menggunakan panel surya. Lalu untuk pengelola air hujan, untuk memenuhi kebutuhan air, upaya yang perlu digunakan yaitu dengan menampung air hujan yang dalam sistemnya setelah menampung air hujan tersebut, maka air disalurkan ke water tank di bawah tanah dan difilter ulang untuk memberi persediaan air bersih yang cukup dan tidak hanya mengandalkan air PDAM saja jika sewaktu-waktu bermasalah. Jadi bangunan ini juga memiliki sistem pengelola air hujan. Dan berikutnya adalah perspektif mata normal, perspektif mata burung. Ini adalah perspektif eksterior. Lalu untuk material bangunan, di sini secondary skin-nya berbahan fiber, berfungsi untuk mengontrol pemanasan matahari, dan silo elemen-elemen ini membantu mengatur pencahayaan alami, mencegah pemanasan berlebih di ruang interior. Lalu untuk jendelanya berbahan PVC, memiliki sifat isolasi termal yang baik, tahan terhadap korosi, dan tidak memerlukan perawatan yang intensif. Lalu untuk pintu itu bermaterial kaca frameless
yang tidak terhalang oleh bingkai, memungkinkan cahaya alami masuk ke dalam ruangan dengan lebih bebas, menciptakan atmosfer terang dan terbuka. Dan untuk jendela di lantai dasar dengan lantai 1 menggunakan material jendela yang tahan terhadap angin kencang dan hujan, mengurangi risiko kebocoran atau kerusakan. Lalu ini untuk detail arsitekturnya menggunakan secondary skin yang berbahan fiber, jendela geser yang berukuran 250 cm dikali 150 cm, dan untuk kaca di bagian apartemennya menggunakan jendela kaca yang berukuran 150 cm dikali 150 cm, dan untuk kaca pintu masuk atau entrance-nya menggunakan kaca frameless yang berukuran 120 dikali 200 cm. Baik, sekian dari presentasi saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.